Ya, untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang dan juga Indramayu, Jawa Barat, kita akan menyapa rekan M. Akhir dan juga Opih Riharjo. Terlebih dahulu kita ke M. Akhir untuk mengabarkan langsung informasi dari Karawang, Jawa Barat. Silakan, Akhir. Ya, Muhammad Sofyan, saat ini kami berada di perumahan Bumi Mutiara Indah di Desa Dawuan, Karawang. Dan kalau kami lihat kondisi banjir di sini memang sudah mulai surut. Di tempat kami mengabarkan ini merupakan di Blok G di perumahan Bumi Mutiara, di mana saat ini merupakan lokasi dengan banjir yang yang masih parah karena ketinggian masih sekitar 20-30 cm. Sementara di blok lain di perumahan Bumi Mutiara ini memang sudah surut dan warga sudah mulai masuk ke rumahnya masing-masing membersihkan lumpur-lumpur, sisa-sisa lumpur yang menggenangi rumah mereka. Dan kalau kami sempat berbincang dengan warga, memang mereka pada hari ini mengeluhkan beberapa keluhan yang disampaikan kepada kami, termasuk soal air bersih, karena memang di perumahan Bumi Mutiara Indah ini belum listrik, belum hidup, dan mereka tidak bisa mengakses air bersih dan juga beberapa selimut. Nah, memang tadi siang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat berkunjung ke perumahan ini untuk meninjau, melihat kondisi di perumahan Bumi Mutiara Indah ini, dan mengatakan bahwa memang di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat ini, ada sekitar 10 lokasi, 10 kabupaten yang terkena dampak banjir, dan salah satunya adalah Karawang. Nah, tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa akan melakukan proyek-proyek untuk antisipasi banjir seperti pembangunan bendungan dan juga proyek-proyek pembersihan saluran-saluran bawah air. Nah, pemirsa dan juga Sofyan, yang kami takutkan adalah di perumahan Bumi Mutiara ini adalah banjir susulan, karena di bulan Februari ini memang masih musim hujan, dan juga di perumahan Bumi Mutiara Indah ini berbatasan langsung dengan Kali Karanggelam, di mana kalau kami pantau tadi di debit air di Kali Karanggelam ini masih cukup tinggi. Nanti ditakutkan jika hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, yang ditakutkan air akan kembali meluap dan menggenangi rumah warga ini. Nah, selain di perumahan Bumi Mutiara Indah ini, memang ada beberapa lokasi lain, ada beberapa kecamatan lain yang terendam banjir, seperti di Kecamatan Teluk Jambe, di desa Kecamatan Purwasari, ada total sekitar 12 kecamatan di Kabupaten Karawang yang terendam banjir. Dan memang untuk bantuan ada, kalau untuk makanan memang warga di sini mendapatkan bantuan makanan, namun dari yang dikatakan oleh para warga adalah bantuan selimut dan juga bantuan air bersih. Banjir paling parah memang terjadi pada hari Minggu hingga Senin, di mana pada hari tersebut ketinggian air di perumahan ini hampir mencapai 2 meter, khususnya di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan Kali Karanggelam. Dan warga memang pada Minggu dan Senin terjebak di dalam rumah karena untuk evakuasi menggunakan perahu karet juga memang ada beberapa kendala karena arus air yang cukup tinggi. Dan untuk lokasi-lokasi lain memang beberapa lokasi masih tergenang banjir, dan untuk para warga memang diharapkan untuk bersiaga, untuk tetap berjaga-jaga akan datangnya banjir susulan, karena memang di bulan Februari ini masih musim hujan dan akan ada hujan yang akan turun kembali. Untuk sementara kembali ke Anda, Sofyan. Baik. M. Akhir Nasution mengabarkan langsung dari Karawang. Pemirsa, kita selanjutnya menuju ke Pekalongan. Ada Edi Mustafa di sana. Edi. Ya, Mbak Fiksa dan Mas Sofyan. Ya, silakan informasi langsung dari sana. Baik, untuk kondisi banjir di Pekalongan ini, sampai saat ini belum ada penurunan debit air banjir sendiri. Dan akibat dari Sungai Meduri, sehingga membuat di Jalan Pantura, Jalan Raya Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini mulai terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 cm dengan panjang sekitar 300 meter, sehingga terjadi sedikit kemacetan bagi arus lalu lintas. Begitu, Pak.
Ya, kalau di jalan pusat kota seperti itu, Anda bisa gambarkan bagaimana dengan pemukiman-pemukiman warga di sana seperti apa banjir yang menggenangi pemukiman warga? Untuk kondisi di pemukiman sendiri, yang paling parah di wilayah Pasir Sari, Pekalongan Barat, kondisinya ketinggiannya mencapai hampir 2 meter sendiri. Sedangkan di wilayah Kelurahan Tirto, ketinggian mencapai 1 meter lebih untuk yang sudah menggenangi rumah-rumah warga. Ya, lalu apa upaya dari pemerintah setempat, Edi, untuk menyurutkan genangan air ini? Apakah menggunakan pompa atau lain sebagainya? Untuk dari yang dilakukan dari pemerintah saat ini menunggu debit air sungai menurun karena pompa yang menyedot banjir ini dibuang ke sungai sendiri. Sedangkan sungai sendiri sudah mulai meluap ke pemukiman warga. Sebagian rumah warga ada yang terendam banjir. Apakah Anda juga memantau bagaimana posko pengungsian di sana? Apakah tersedia? Apakah kondisinya layak? Dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka? Saat ini kondisi untuk pengungsian yang di wilayah Kota Pekalongan tersebar ada 65 titik. Sedangkan pengungsi sampai saat ini sekitar 3.600 jiwa. Sedangkan untuk dapur umum sendiri dari pemerintah maupun dari sukarelawan ada 60 dapur umum. Untuk kebutuhan bagi para pengungsi sampai saat ini tercukupi. Namun untuk kebutuhan obat-obatan dan selimut sampai saat ini pasti kurang. Begitu, Pak. Baik, Edi Mustafa langsung melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Tadi sebelumnya juga ada Akhir Nasution langsung melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.